Bapak, Ibu, serta saudara-saudari terkasih, sebelum perayaan Ekaristi kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa Ratu Surga. Mari kita berlutut. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga bersukacitalah, haleluya, sebab Ia yang sudi kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya, sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita bangkit berdiri. Lagu pembukaan puji syukur nomor 530. Nyanyian baru angkatlah, menyambut Kristus yang menang, yang disalibkan dan wafat, sekarang bangkit mulia, merintis jalan bahagia demi umat manusia. Janganlah takut hatimu, sebab telah bangkit Tuhanmu. Ingatlah akan sabdanya ketika di Galilea, sesudah Tuhanmu wafat, tentulah bangkit mulia. Pergilah kamu segera, wartakan kabar yang benar, jadilah saksi baginya di hadap seluruh umatnya. Tunjukkan jalan yang benar menuju surga yang cerah. Nyanyian baru angkatlah, menyambut Kristus yang menang, yang disalibkan dan wafat, sekarang bangkit mulia, merintis jalan bahagia demi umat manusia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu.
dan bersama rohmu. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada malam ini, di mana kita masuki hari Minggu Paskah yang kedua. Paskah kedua ini bertepatan dengan gereja yang memberikan hormat dan bakti akan kerahiman Tuhan Yesus. Hari ini gereja merayakan pesta kerahiman ilahi. Aku menghendaki pesta kerahiman ilahi menjadi tempat perlindungan dan tempat bernaung bagi segenap jiwa-jiwa, teristimewa para pendosa yang malang. Pada hari itu, lubuk belas kasihku yang paling lemah lembut akan terbuka. Aku akan mencurahkan suatu samudra rahmat atas jiwa-jiwa yang mengampiri sumber kerahimanku. Begitulah pesan Yesus yang diterima oleh Santa Faustina, penerima anugerah kerahiman Allah. Salah satu gambaran kerahiman disimbolkan dengan darah dan air. Maka pikiran kita segera melayang pada kesaksian yang diberikan Yohanes pengarang Injil, yang ketika seorang prajurit di Kalvari menikam lambung Kristus dengan tombak, melihat darah dan air itu memancar darinya. Di samping itu, jika darah mengingatkan kita akan korban salib dan anugerah Ekaristi, maka air dalam simbolisme Yohanes melambangkan bukan saja pembaptisan, melainkan juga merupakan karunia Roh Kudus. Dan dengan demikian, ini akan menjadi sesuatu yang sungguh membuat kita boleh semakin diteguhkan di dalam menjalani karya kerahiman Tuhan. Maka mari saudara-saudara di hadapan Allah menyadari kerahiman Tuhan yang senantiasa dinyatakan kepada kita, dihadirkan dalam gerejanya, kita mempersembahkan diri kita kepadanya, bersyukur atas segala rahmat berkat-Nya yang boleh kita alami sampai pada saat ini. Juga membawa dalam doa-doa kita saudara-saudari kita yang merayakan hari ulang tahunnya, utamanya Laurencia, Beatrice, Angelina yang merayakan ulang tahun yang ke-19, serta membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Dan juga mendoakan arwah sanak keluarga kita, utamanya Bapak Wempi Inggit yang telah meninggal 39 tahun yang lalu. Kemudian Bapak Alexus Simon pada hari ini genap 1 tahun dipanggil oleh Tuhan. Serta juga untuk seluruh keluarga, utamanya Bapak Yakobus Raning, Bapak Kranus, Ina, Yohana, dan Ina Rosalia. Mari kita hening sejenak. Supaya kita sungguh layak bersatu dengan Tuhan, mari membuka hati kita dan mohon pengampunan dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami.
kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau. kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi. Ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, dalam perayaan pesta Paskah ini, Engkau menyalakan iman umat yang dikuduskan bagimu. Tambahkanlah rahmat yang telah Engkau anugerahkan, agar kami semua semakin memahami betapa agung pembaptisan yang menyucikan kami, betapa luhur darah yang melahirkan kami kembali, dan betapa mulia darah yang menebus kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah, sepanjang segala masa.
Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, para rasul mengadakan banyak tanda dan mujizat di tengah masyarakat Yahudi. Semua orang beriman selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri dengan mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan orang membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkan mereka di atas balai-balai dan tikar, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangan mereka mengenai salah seorang dari mereka. Juga banyak orang dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun. Mereka membawa orang sakit dan orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Aku didorong dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku.
Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, sedang berada di pulau yang bernama Patmos, terdolong oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Kata suara itu, "Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada jemaat di Asia." Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Ketika aku berpaling, tampaklah padaku 7 kaki dian dari emas. Di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ketika melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku adalah yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini." Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu,
Berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana dalam kata pembukaan tadi bahwa gereja pada hari ini merayakan di hari Minggu Paskah kedua, merayakan pesta kerahiman ilahi. Dan ini dimiliki oleh gereja suatu tradisi di dalam gereja kita. Dan pesta ini memang bermula dari devosi kerahiman ilahi yang diperkenalkan oleh Santa Faustina. Kepada Santa Faustina Yesus bersabda, "Aku mau supaya ada pesta kerahiman. Aku mau supaya gambar itu diberkati secara mulia pada hari Minggu pertama sesudah Paskah. Dan itulah hari Minggu Paskah kedua. Hari Minggu ini harus menjadi pesta kerahiman." Permintaan ini disampaikan oleh Yesus kepada Santa Faustina dari Polandia pada penampakannya tanggal 22 Februari 1931. Permintaan Yesus ini baru terwujud pada tahun 2000 ketika Bapak Suci Yohanes Paulus II menetapkan hari Minggu setelah Minggu Paskah sebagai Minggu Kerahiman Ilahi, dan sejak itulah gereja universal secara resmi
merayakan pesta kerahiman ilahi. Demikianlah sejatinya Bapak Ibu Saudara terkasih, misteri Paskah sangat berkaitan dengan belas kasih Allah itu sendiri. Santo Paus Yohanes Paulus II dalam Dives in Misericordia mengungkapkan bahwa misteri Paskah merupakan puncak pewahyuan dan perwujudan belas kasih Allah. Hal ini ditegaskan juga oleh Paus Fransiskus dalam Misericordia et Misera yang menyatakan bahwa belas kasih Allah melalui Yesus Kristus mengubah manusia menjadi penuh dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara terkasih, kisah Injil hari ini menunjukkan bahwa para murid yang berada dalam ketakutan saat itu kemudian bersukacita karena mengalami belas kasih Allah dalam diri Yesus yang hadir menampakkan diri kepada mereka. Para murid yang sebelumnya ketakutan dan menutup diri diubah dan diberdayakan menjadi pewarta yang sangat berani. Kalau kita membaca bacaan-bacaan sepanjang minggu ini, utamanya di bacaan-bacaan pertama, baik di Kisah Para Rasul yang kita dengarkan pada hari ini, sungguh-sungguh para murid itu sangat berani. Mereka harus meneruskan pewartaan Yesus sendiri, mewartakan kasih, pengampunan, dan pendamaian dari Allah itu sendiri. Itulah mandat dan tugas yang kita warisi dari mereka, para saksi mata dan saksi telinga, artinya yang hidup sungguh bersama dengan Yesus tentang Tuhan yang mulia. Dengan ini mau ditunjukkan bahwa sebagaimana penampakan Yesus membuat para murid yang awal takut menjadi bersukacita, demikian pula Yesus dalam gambar kerahiman ilahi ini menampilkan belas kasih Allah yang membawa sukacita, kedamaian, dan pengampunan bagi para murid. Ditujukan juga bagi kita semua sebagai pengikutnya. Apabila kita mengingat lukisan gambar kerahiman ilahi seperti yang ada di depan kita, sesungguhnya itu menampilkan juga Yesus yang dikisahkan dalam Injil pada hari ini, yaitu sosok Yesus yang bangkit, yang menampakkan diri kepada para murid sesudah ia mengalami sengsara dan wafatnya. Yesus sungguh hidup sebagaimana digambarkan Rasul Yohanes dalam Wahyu. Yesus yang menampakkan diri kepada para muridnya dilukiskan sedang melangkah sembari memberi berkat dan menunjukkan bekas luka-luka pada tangan dan kakinya. Tangan kiri Yesus yang menunjuk ke hatinya, mengarahkan setiap orang kepada sumber belas kasih tertinggi, yaitu hatinya sendiri. Tangan kanan Yesus yang terangkat hendak menyatakan bahwa Yesus bukanlah hakim yang menghukum dengan membawa cambuk penghukuman, melainkan raja yang penuh dengan belas kasih, yang memberkati setiap orang yang berharap kepadanya. Tangan Yesus hanya terangkat sedikit dekat hatinya untuk mengatakan kelembutan yang mendalam dari dirinya, sehingga siapapun tidak perlu takut kepadanya. Hal ini sesuai dengan apa yang dikisahkan dalam Injil, di mana Yesus hadir di tengah-tengah para murid, bukan untuk menghukum lantaran mereka telah meninggalkannya, namun justru ia datang untuk membawa belas kasih-Nya bagi mereka semua. Bapak Ibu Saudara terkasih, benarlah bahwa Yesus memang tidak menghakimi para murid yang berdosa, yang telah mengkhianatinya. Ada yang menyangkalnya, ada yang tidak mau mengakuinya,
dalam seluruh kehidupan pada saat penghakiman bagi Yesus terjadi. Yesus menginginkan agar melalui gambar kerahiman ilahi ini, manusia menyadari dan menyerahkan diri kepadanya. Sebab Yesus adalah satu-satunya pengantara manusia untuk memohonkan kerahiman Allah. Belas kasih Allah hanya akan dialami penuh dengan keyakinan. Oleh karena itu, sebagai mana diminta Yesus kepada Santa Faustina, di bagian bawah gambar kerahiman ilahi terdapat tulisan, Yesus, Engkaulah andalanku. Untuk sampai di sana Bapak Ibu Saudara terkasih, tentu kita tidak pernah luput dari seluruh pengalaman kehidupan, keseharian kita, pengalaman-pengalaman kita setiap saat. Lalu akhirnya kita datang di hadapan Tuhan, di hadapan Yesus, lalu mengatakan, Yesus, Engkaulah andalanku. Jadi tidak sekedar untuk disebut, tetapi sungguh dibangun dari pengalaman kehidupan, di mana kita tidak berdaya, tetapi Yesus selalu memberikan belas kasih kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Yesus dalam belas kasih-Nya selalu berinisiatif untuk mendatangi kita murid-muridnya, orang yang percaya kepadanya, orang yang berdosa. Tuhanlah yang berinisiatif mendatangi kita. Ia keluar dari kubur tertutup untuk memasuki rumah para murid yang terkunci. Pintu-pintu rumah yang terkunci tidaklah mampu menghalangi Yesus. Satu-satunya pintu bagi domba-domba yang sungguh mau datang kepadanya. Hanya melalui Dialah damai sejahtera dapat sampai kepada para muridnya. Shalomnya bukan sekedar sapaan salam saja, tetapi keselamatan mendalam dan sungguh menyeluruh. Sebagai anugerah Tuhan yang bangkit, damai sejahtera inilah yang mampu mengusir ketakutan para murid dan menjamin kedamaian sejati. Bukan mengunci diri di dalam benteng dan rasa aman cinta diri. Sebagai manusia yang hanya meratapi kemanusiaan belaka. Tetapi manusia yang dimampukan untuk hidup berdamai dengan dirinya, hidup berdamai dengan orang lain, hidup mau dan ingin tumbuhkan dirinya untuk orang lain. Dan dengan demikian kerahiman Tuhan akan semakin boleh kita nikmati. Dan dengan demikian sungguh sangat mendalam pengharapan untuk sampai pada pintu suci kehidupan, yaitu bangkit bersama dengan Dia. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kisah kebangkitan Tuhan khususnya penampakan Yesus kepada para murid dalam Injil pada hari ini sejatinya memuat tema belas kasih yang sangat mendalam. Belas kasih Allah tampak dari makna tindakan Yesus memperlihatkan bekas-bekas luka pada tangan dan lambungnya. Lambung Yesus yang terluka mengingatkan pada lambung Yesus yang memancarkan darah dan air saat Ia disalib. Darah dan air mengalir keluar dari lambung Yesus, melambangkan pemberian hidup Yesus dengan cinta dan pencurahan rohnya kepada kita umatnya. Belas kasih ilahi inilah sungguh bersifat cuma-cuma bagi kita, tanpa perhitungan, bagaikan lambung yang ditikam dan mengalirkan darah, belas kasih tanpa batas. Belas kasih ilahi inilah yang harus menjadi kesaksian kesungguhan, kehadiran, dan perutusan gereja sejati sebagaimana diteladankan juga oleh para rasul dalam bacaan kedua dengan berbagai pelayanan kebaikan kepada siapa saja. Dengan demikian kita tidak hanya sekedar dipanggil untuk memohon belas kasih Tuhan dengan penuh kepercayaan, melainkan juga dipanggil untuk berbelas kasih kepada sesama. Kerahiman Allah mengajak kita berperan serta belas kasihan kepada sesama tanpa perhitungan. Itulah bukti
dan kesaksian iman kepercayaan yang sungguh otentik, dan itu yang dihayati oleh pimpinan gereja kita, Paus Fransiskus, yang baru saja dikebumikan pada hari ini. Sungguh dielukan oleh seluruh umat manusia yang bisa berada pada pikiran dan rasa yang sama untuk memperhitungkan dan melihat dalam diri setiap manusia citra dan gambaran Allah sendiri. Jadi bukan hanya kita orang Katolik saja, tetapi juga dan terlebih orang-orang yang tentunya dengan keyakinan yang berbeda, tetapi dengan sudut kemanusiaan sungguh menghargai hal itu, dan saya kira itulah yang membuat dia sungguh diwartakan oleh banyak orang. Moga-moga keteladanan seperti ini Bapak Ibu Saudara terkasih juga semakin menggema di dalam diri kita, dan kita mengupayakan dalam seluruh kehidupan kita untuk pertama selalu terbuka kepada Tuhan dalam seluruh situasi kehidupan kita, merasakan belas kasih Allah dalam setiap langkah kehidupan, dan tetap merasa bahwa Tuhan selalu mau dan ingin memberikan damai sejahtera kepada kita. Kita seringkali merasa Tuhan jauh, Tuhan tidak campur tangan, karena kitalah yang membentengi diri kita. Dan itu seringkali terungkap dan kita nyatakan dalam kehidupan kita berhadapan dengan orang lain, berhadapan dengan dunia ini. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, dalam menghayati hidup iman kita semakin membuka hati kita kepadanya, dan dengan demikian dalam seluruh perjalanan hidup menuju perserahan abadi, kita sungguh mengandalkan Tuhan yang telah menyatakan belas kasih-Nya kepada kita melalui Putra Yesus Kristus, sehingga lewat apa yang boleh menjadi gambaran kehidupan dalam gambar yang diperlihatkan oleh gambar kerahiman ini, kita selalu sungguh dengan hati penuh keteduhan datang untuk membuka hati kita. Yesus, Engkaulah andalanku. Dan secara sederhana, sebagaimana diingatkan dalam kerahiman itu, untuk senantiasa kita ulang dan ulang dalam diri kita, dan mudah-mudahan itu akan membantu kita untuk sungguh mewujudkannya dalam seluruh kehidupan kita. Akhirnya dari itu Bapak Ibu Saudara terkasih, semakin banyak orang memaknai dan memahami karya penyelamatan yang diwartakan dan dinyatakan di tengah dunia ini, dan itu berarti bahwa kita bersama dengan orang-orang lain akan semakin mengarahkan hidup kita kepada kemuliaan-Nya. Kerahiman ilahi secara lengkap boleh kita nyatakan dalam penghayatan hidup kita untuk bersama orang lain menuju kepada kesempurnaan kerahiman-Nya. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, setelah mendengarkan sampai Tuhan mencoba renungkannya, mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan secara singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam kita. Dari itu akan datang menjadi orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk memohon iman yang hidup, bukan saja iman akan ajaran-ajarannya, tetapi lebih-lebih akan pribadinya, serta akan kehadirannya di tengah-tengah kita. Marilah kita mengatakan kepadanya, bantulah kami berkembang dalam iman ya Tuhan. Bantulah kami berkembang dalam iman ya Tuhan. Bagi para gembala umat beriman, ya Tuhan, semoga para gembala umat beriman mempergunakan daya penyembuhan, pengampunan dan pendamaian
yang dipercayakan oleh Yesus kepada mereka untuk mengabdi umat Allah dan melayani orang-orang mencari kebenaran. Marilah kita berdoa. Bantulah kami berkembang dalam iman ya Tuhan. Bagi mereka yang imannya sedang diuji dalam kegelapan dan keraguan. Ya Tuhan, semoga mereka yang imannya sedang diuji menjumpai-Mu dalam pekerjaan mereka sehari-hari, dalam pengalaman hidup, dalam perhatian, serta kesetiakawanan sesama mereka. Marilah kita berdoa. Bantulah kami berkembang dalam iman ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit, menderita, dan mengalami cobaan hidup. Ya Tuhan, semoga mereka yang sedang menderita tetap percaya kepadamu, Sang Penyembuh dan Pemberi hidup. Marilah kita berdoa. Bantulah kami berkembang dalam iman ya Tuhan. Bagi mereka yang bekerja untuk menciptakan keadilan dan perdamaian, baik di negara ini maupun di tempat lain di dunia. Ya Tuhan, semoga mereka yang bekerja demi keadilan dan perdamaian Kau beri semangat dan Kau berkati usaha-usaha mereka. Marilah kita berdoa. Bantulah kami berkembang dalam iman ya Tuhan. Bagi umat di paroki kita dan di tempat-tempat lain. Ya Tuhan, semoga iman kami kepada Yesus menuntun kami sehingga dapat mempercayai kebaikan orang lain dan dipersatukan dalam cinta kasih. Marilah kita berdoa. Bantulah kami berkembang dalam iman ya Tuhan. Sentiasa kami mensyukuri segala rahmat berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami, terlebih rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing secara khusus. Bagi anak saudari kami, Laurencia, Beatrice, Angelina yang keperkenaan hari ulang tahun yang ke-19 pada kesempatan ini. Semoga rahmat usia yang Kau percayakan kepada saudari kami ini semakin membuat dia tumbuh dewasa, teguh dalam iman, sehat walafiat, sukses dalam setiap usaha, dan semakin merasakan berkat dan kebahagiaan bersama dengan seluruh keluarga, sahabat kenal dan siapa saja yang senantiasa bersamanya. Marilah kita berdoa, bantulah kami berkembang dalam iman ya Tuhan. Juga senantiasa kami bawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semoga dengan kekuatan-Mu Tuhan semakin boleh dialami oleh mereka yang sakit, sehingga mereka tidak putus asa tetapi sungguh mempercayakan seluruh hidupnya kepada-Mu dalam setiap usaha yang dinyatakan kepadanya, sehingga suatu saat mereka memperoleh kembali kekuatan penyembuhan yang kami percaya berasal daripada-Mu. Marilah kita berdoa, bantulah kami berkembang dalam iman ya Tuhan. Kami juga memohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang. Utamanya bagi Bapak Paus Fransiskus yang tadi sudah dikebumikan, dan juga bagi Bapak Onesimus, orang tua dari Pastor Yosafat yang kemarin Kau panggil dari tengah-tengah keluarga, dan juga bagi Bapak Wimpi Inggit yang telah Kau panggil 39 tahun yang lalu, dan Bapak Alexius Simon yang pada hari ini genap 1 tahun, juga bersama dengan Bapak Yakobus Raning, Bapak Granus, Ina Yohana, dan Ina Rosalia. Semoga saudara-saudari kami yang telah berpulang ini dengan belas kasih-Mu Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, dan dengan demikian mereka menjadi pendoa bagi kami semua yang masih Kau perkenankan memperjuangkan persaudaraan di tengah dunia ini. Marilah kita berdoa, bantulah kami berkembang dalam iman ya Tuhan. Sehingga dapat Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus Kristus,
hiduplah di tengah-tengah kami. Buatlah kami peka terhadap kehadiran-Mu dalam hidup kami. Semoga kerukunan di antara kami dan cinta kasih antara kami menjadi tanda bagi semua orang yang menyaksikan cara hidup kami bahwa Engkau tinggal bersama kami kini dan sepanjang masa. Selanjutkan dengan Ekaristi Kudus persembahan. Lagu persiapan persembahan puji syukur nomor 384. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Segenap kehendak dan budi, satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Segenap kehendak dan budi, satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Puji syukur 379. 379. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu, roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya, tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putra-Mu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, bersama dengan persembahan roti dan anggur ini kami serahkan hidup kami kepadamu. Kami mohon teguhkanlah iman dan harapan kami akan hidup baru berkat kebangkitan Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan,
Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagi-Mu, dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Ya Tuhan. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan seluruh pimpinan gereja di seluruh dunia, dan Uskup Agung kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami
yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, utama yang kami intensikan pada kesempatan ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh. Anak domba Allah yang menghapus
Bapak Ibu Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Bagi lagu komuni, puji syukur nomor 432. 432. Pujian kepadamu Tuhan, Kau jadi santapan yang ilahi. Dikaulah tumpuan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Di tengah teguhkan iman harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Di tengah kehidupan ini yang syarat susah dan duka lara, Dikaulah kekuatan kami, teman setia untuk selamanya. Pujian kepadamu Tuhan, Kau jadi santapan yang ilahi. Dikaulah tumpuan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umat-Mu, teguhkan iman harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Di tengah kehidupan ini yang syarat susah dan duka lara, Dikaulah kekuatan kami, teman setia untuk selamanya. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke dalam lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang telah bangkit dengan jaya. Semoga kami selalu menyadari bahwa Ia hidup, hadir dan selalu menyertai kami hingga kami mencapai kebahagiaan surgawi yang Kau janjikan. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja hari Sabtu Minggu tanggal 26 dan 27 April 2025. 1. Pengumuman kolekte gereja tanggal 19 dan 20 April 2025 sebesar Rp33.982.000. Kolekte misa requiem sebesar Rp561.000. APP Wilayah 2 sebesar Rp1.000.000, APP Rukun Santo Felix sebesar Rp1.753.000, APP Rukun Santo Paulus sebesar Rp700.000, APP Rukun Santo Camillus sebesar Rp1.328.000,
APP Rukun Maria Bunda Pelindung sebesar Rp638.000. Aksi Puasa Pembangunan Rp3.814.000 dengan amplop sebanyak 105 lembar. Sumbangan dari 1 CH sebesar Rp1 juta, 2 JA sebesar Rp500.000, Bapak Abdullah P sebesar Rp1 juta, Ibu Oktaviana Dewi Li sebesar Rp350.000, Ibu Lisa Windayani sebesar Rp500.000, PD Karismatik Andalas sebesar Rp1 juta. Kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. 3. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Denzel Wiradana dengan Patricia Enca Santosa sebagai pengumuman ketiga, Robi Wahyudi Temailatu dengan Adilianto Gosti sebagai pengumuman yang kedua. Keempat, pertemuan lansia diadakan pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 jam 9 pagi di aula gereja lantai 1. Kelima, baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2025. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya, silakan untuk mengambil formulir di kantor sekretariat paroki dengan melampirkan fotokopi akta lahir, fotokopi surat nikah gereja orang tua, dan fotokopi KK Katolik versi biduk. Keenam, Kevikepan Toraja akan membangun gedung Katolik Center di Toraja, maka sehubungan dengan hal tersebut, tim panitia mengadakan bazar baju kaos Katolik Center yang bisa kita beli sepulang misa di pintu basement. Atas partisipasi dan bantuannya diucapkan banyak terima kasih. Demikian pengumuman paroki minggu ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, sekedar untuk menginformasikan Kevikepan Toraja mencari dana untuk pembangunan Katolik Center di Toraja, Kevikepan, dan mereka mencari dana untuk menjual baju kos jika seandainya besok-besok ada yang menjual baju kos lalu ditulis di Kevikepan Toraja, kiranya kita berpartisipasi. Itu ada 50 lembar untuk kita, saya kira 50 lembar untuk Andalas, lalu standar harga itu 100 katanya. Jadi nanti akan dititip di bawah kalau ada yang menjual. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini Bapak Ibu saudara terkasih. Kita semua hadir dalam perayaan ini, saya ucapkan limpah terima kasih. Secara khusus pada seluruh petugas liturgi pelayan pada kesempatan ini, lektor pembaca pemazmur, dirigen organis, PPA, Prodiakon Pemayu Komuni, kemudian kolektan dan kita semua yang hadir, saya ucapkan limpah terima kasih juga kepada kelompok sound system dan kelompok dekorasi yang tentu dengan kreasinya senantiasa semakin perindah dan mencantik gereja kita, sehingga perayaan boleh kita nikmati dalam kebersamaan. Saya kira itu, mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, pergilah misa sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah, haleluya, haleluya. Lagu penutup puji syukur nomor 672.
Semua pujilah